bahwa Mm-mm. 3 pertanyaan ini Baik. tidak pernah akan mampu dijawab, mustahil terjawab. Bagaimana sih Luar biasa. ulasannya? Makin penasaran nih. Per- Heeh. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nah, dalam video ini saya mau menjawab pertanyaan yang sulit, yang mustahil bisa dijawab oleh orang Kristen, menurut Ustadz Nandar. Jadi, apa sih pertanyaannya kok? Kenapa pertanyaan itu begitu sulit dan tidak bisa dijawab oleh orang Kristen gitu ya? Jadi saya mau menjawabnya. Sebelumnya, mari kita menyimak video berikut ini. Mereka terkadang berasumsi, memang betul mereka katakan tidak mungkin Roh Kudus itu ada di dalam Torah. Tidak sanggup mereka untuk menjawab pertanyaan ini. Namun mereka mengklaim bahwa yang dimaksud Roh Kudus adalah Roh Allah. Ini kan terjemahan saudaraku. Terjemahan dari Ruaha Elohim. Ruaha Elohim. Ruah bisa bermakna angin, bisa bermakna nafas. Elohim itu bisa bermakna Tuhan, tetapi ada makna-makna yang lain, malaikat, para hakim, dan lain sebagainya. Dan ruah Elohim di dalam Kejadian 1 ayat ke-2 adalah malaikat. Jadi malaikat milik Allah siapa? Gabriel, yaitu malaikat Gabriel. Mari kita cross check bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama saudaraku bahwa Elohim memiliki multi pengertian, multi definisi, yaitu bisa Allah, kemudian bisa malaikat, bisa para hakim, bisa makhluk-makhluk surgawi, ya. Nah, bisa Anda lihat di sini ya, Elohim juga merujuk kepada para hakim. Nah, kemudian ke-12 Romawi, Elohim juga merujuk kepada para malaikat, makhluk surgawi. Elohim Allah yang esa plural of majesty. Jadi Elohim di dalam Bereshit 1 ayat kedua itu lebih tepat merujuk kepada malaikat. Ruah Elohim, ruah milik Allah, malaikat milik Allah. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Gabriel. Kita buka bersama-sama. Nah, Elohim juga merujuk kepada para malaikat, makhluk surgawi. Kata Elohim pula merujuk kepada malaikat yang diterjemahkan oleh Lai dengan kata Allah. Jadi ada perbedaan penerjemahan. Elohim bisa dimaknai sebagai para malaikat, namun diterjemahkan oleh Lai sebagai Allah, ya. Sebagaimana di dalam Bereshit 1 ayat ke-2. Nah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar terkait dengan Elohim. Anda bisa cross check sendiri. Ya, ini jelas pengampunya siapa, dan ini bukan miliknya orang Islam, milik orang Kristen itu sendiri. Bisa Anda baca, kita perhatikan sekarang ke ayatnya di dalam Bereshit atau kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat kedua, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Veruha Elohim sebagai roh Allah. Namun lebih tepat, karena di sini terdapat Elohim yang bisa merujuk kepada para hakim, merujuk kepada para malaikat, merujuk kepada raja-raja. Jadi yang tepat di dalam Bereshit 1 ayat kedua, Veruha Elohim adalah malaikat surgawi. Siapa malaikat surgawi ini? Malaikat Jibril alaihi salam. Sebenarnya pertanyaannya ada 3 ya, tapi saya menjawab satu-satu dulu ya. Jadi saya menjawab yang pertama dulu, nanti mungkin yang kedua, ketiga itu di video selanjutnya.
Nah, benarkah ini tidak bisa dijawab oleh orang Kristen? Mari kita membahasnya. Oke, jadi benarkah seperti yang disampaikan oleh Om Nandar tadi itu ya, bahwa Roh Kudus itu tidak eksis atau eksistensi Roh Kudus itu tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu yang disebut dengan Roh Allah itu adalah untuk malaikat, bukan Roh Kudus. Nah, daripada ini menimbulkan fitnah gitu ya, dan daripada yang seperti dikatakan Om Nandar, orang Kristen nggak bisa jawab gitu ya. Jadi saya mau menjawabnya. Sebenarnya tanpa eksegese pun saya bisa menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah bereksistensi di di Perjanjian Lama. Nah, tapi saya mau tetap membahas di dalam Kejadian 1 ayat 2 ini ya. Mari kita melihat di interlinearnya ya. Nah, di sini nampak jelas ya di dalam interlinear ini bahwa Roh Allah di sini itu bahasa Ibraninya adalah Weruah Elohim. Nah, sebenarnya tanpa dieksegese, sekali lagi tanpa dieksegese yang sangat dalam pun, ini sudah nampak jelas bahwa ini adalah Roh Allah, Weruah Elohim, atau Roh Allah gitu. Nah, oke lah, daripada kita nanti dibilang, oh ini ya hanya itu tafsiranmu seperti itu ya, oke lah kalau gitu mari kita lanjutkan. Nah, di dalam eksegese itu kita tidak bisa melepaskan ayat sebelum dan sesudah, bahkan juga konteks jauhnya pasal sebelum dan sesudah. Kemudian ada konteks jauh lagi yaitu kitab sebelum dan kitab sesudah. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Ada banyak hal seperti itu juga diperhatikan. Dalam bahasa Ibrani pun juga rumit lah ya dan unik gitu ya. Nah, mari kita melihat di sini. Di sini itu kalau kita melihat kata Elohim di sini itu bentuknya adalah maskulin plural. Jadi maskulin plural. Jadi jenis kalimat gendernya itu, jenis kelaminnya itu adalah maskulin kemudian plural. Nah, kenapa Allah disebut dengan maskulin gitu kan? Nah, inilah uniknya kalau kita belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Bahasa Ibrani itu memiliki dua gender, yaitu maskulin dan feminin. Tapi kalau bahasa Yunani itu punya tiga gender, maskulin, feminin, dan neuter. Nah, karena kita kembali membahas ini, maka di sini Allah itu gendernya maskulin. Nah, bukan berarti kalau maskulin itu Allah laki-laki gitu. Jangan disamakan seperti pikiran kita manusia yang selalu seperti itu. Dan arahnya memang tidak ke sana. Karena memang seringkali di dalam Perjanjian Lama kita menyebut Tuhan itu dengan sebutan him atau he gitu ya. Nah, seperti itu. Dan plural itu bukan berarti Allah itu banyak dalam jumlah. Tidak, tapi ini adalah jamak keagungan, yaitu Allah besar, Allah agung yang tidak bisa terkatakan seperti itu. Jadi tidak bisa digambarkan dengan apapun, makanya jamak keagungan kalau kita melihat di sana. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari situ itu benar bahwa Roh Allah ini adalah ya Roh Allah gitu. Roh Allah yang mana? Roh Allah yang Maha Kudus, yaitu Roh Kudus. Nah, mari kita melihat di dalam number strongnya 430 gitu ya. Nah, tadi Om Nandar bilang kan kalau berdasarkan tulisan Ibu Rita Wahyu tadi di sini, bahwa Ibu Rita Wahyu menyebutkan bahwa Elohim itu juga untuk untuk malaikat. Benarkah Elohim juga untuk malaikat? Ya, kalau kita melihat di dalam tulisan Ibu Rita Wahyu, sebenarnya Ibu Rita Wahyu sama sekali tidak menafsirkan Kejadian 1 ayat 2 itu dengan malaikat gitu ya. Memang Ibu Rita Wahyu di sini itu hanya menjelaskan bahwa penggunaan kata Elohim itu untuk apa saja gitu ya. Yaitu bisa juga untuk malaikat, bisa juga untuk hakim-hakim, bisa juga untuk Tuhan gitu, bisa juga untuk ilah-ilah. Jadi seperti itu. Nah, silakan dilihat di sini ya di webnya sendiri. Kalau teman-teman nggak tahu, klik aja Elohim gitu ya, sarapan pagi gitu. Linknya Ibu Rita Wahyu ini punyanya websitenya Ibu Rita Wahyu, sarapan pagi Biblika. Jadi sama sekali Ibu Rita Wahyu tidak menyebutkan bahwa ini adalah
Elohim ini adalah malaikat, tidak. Nah, di sini hanya menyebutkan aja penggunaannya Elohim itu untuk apa saja, yaitu salah satunya adalah untuk malaikat kalau kita melihat di sini ya. Jadi sekali lagi Ibu Rita Wahyu tidak pernah menerjemahkan ini sebagai malaikat. Jadi Om Nandar jangan mengklaim kalau Ibu Rita Wahyu menulis ini berarti ini adalah artinya malaikat di dalam Kejadian 1 ayat 2. Tidak. Jadi Om aja yang hanya berspekulasi di sini ya. Nah, padahal Ibu Rita Wahyu tidak menulis ini, sekali lagi tidak menulis ini. Oke, kita kembali ke sana lagi ya. Jadi memang benar ya kalau kita melihat di sini di number strongnya itu Elohim itu penggunaannya juga salah satunya untuk malaikat. Nah, malaikat, kata Elohim yang digunakan untuk malaikat itu ada di mana aja gitu ya. Ini di bagian C itu ada di dalam Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, Ayub 38 ayat 7, dan Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Jadi itu kata Elohim baru dipakai atau dikenakan untuk malaikat. Nah, jadi ini ya penggunaannya di sini sudah lengkap ya. Kalau untuk ilah-ilah itu di mana saja. Nah, ya sebenarnya mudah sih sebenarnya membahas ini ya. Tapi kalau belajar ya agak lama sih. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi Kejadian 1 ayat 2 itu roh Allah yang dimaksud ini ya roh kudusnya Allah gitu ya. Bukan untuk malaikat. Nggak ngapain Tuhan dengan malaikat ketika dia menciptakan langit dan bumi. Apa derajatnya malaikat gitu kan. Kenapa kita harus mensejajarkan dia dengan Allah yang maha tinggi, dengan Allah yang pencipta langit dan bumi gitu ya. Nah, jadi saya akan menunjukkan, tadi saya bilang tanpa mengeksegesi ayat ini pun saya sudah tahu, bisa menunjukkan bahwa eksistensi Roh Kudus sudah ada sejak Perjanjian Lama. Contohnya, atau mari kita melihat di dalam Yesaya 63 ayat 10 dan 11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ini bahasa Indonesia loh ya. Keterlaluan kalau nggak ngerti Roh Kudus ini. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Sekali lagi ya, dalam ayat 10 dan 11 disebut dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu sudah eksis sejak Perjanjian Lama, bahkan juga sejak penciptaan gitu loh Om. Jadi nggak ada itu mengada-ngada itu. Kalau dibilang itu roh Allah itu untuk malaikat, terlalu memaksa, maksamologi, cocokmologi gitu ya. Jangan comot-comot air ya lah ya. Jadi seperti itu. Jadi yang jelas ini ya, bukan apa yang dikatakan Om Nandar tadi itu. Jadi yang dikatakan Om Nandar itu 100% salah dan 100% fitnah alias hoax. Karena ini yang benarnya.